Sejak dari dalam kandungan, para PDT pendusta sudah sesat. Saya Pendeta Tan Hoinai. Gimana Pak? Sejak dari dalam kandungan, para PDT ya, 85% PDT pendusta di luar sana sudah sesat. Bagaimana ceritanya ya Pak Pendeta Tan Hoinai ya? Saya Pendeta Tan Hoinai ya. Kok 85% para PDT dari luar sana, dari Tritunggal, dari Calvinis, ya di luar sana, dari berbagai denominasi itu, 85% yang ngaku-ngaku PDT, ngaku hamba-hamba Tuhan itu sudah sesat dari dalam kandungan. Gimana bisa menjelaskannya? Apakah ada ayat Alkitabnya? Ada dong, ya. Kalau Tan Hoinai ngomong pasti pakai ayat Alkitab. Dan ini dijamin Anda belum pernah dengar. Ya. Baru dengar sekarang, Pak. Lah iya, ya. Kalian kowar-kowar nyebar bau mulut doang itu. Perhatikan baik-baik. Mazmur 58 ayat 3. Mazmur 58 ayat 3. Sejak dari dalam kandungan, ya, orang-orang fasik ya pada saat kelahirannya pun sudah menyimpang, ya. Para pendusta, PDT itu kan pendusta. Para pendusta ya sudah sesat sejak dari dalam kandungan, ya. Ya seperti itu ya. Pada waktu sejak kelahirannya pun orang-orang fasik itu sudah menyimpang, ya. Kemudian sejak dari dalam kandungan para PDT pendusta-pendusta itu sudah sesat. Berapa Pak? Mazmur 58 ayat 3. Cuman ada satu ayat ini yang ya saya baru menemukan satu ayat ini. Saya berharap ada ayat lebih banyak dari ini. Bahwa seseorang itu ya Pak ya, itu dari sejak dalam kandungan itu sudah ketahuan Pak, apakah orang ini memang sesat, pendusta, ya, orang-orang fasik. Fasik itu artinya tidak beribadah kepada Allah. Di dalam Maleakhi 3 ayat berapa ya? Ayat 18 ya. Aku akan membuat perbedaan ya, 3, 15, 16, 17, 18 lah, antara orang-orang benar dan orang-orang fasik, antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Jadi orang fasik itu lawannya orang benar, ya. Orang-orang fasik itu pada masa kelahirannya pun sudah menyimpang. Demikian pula para PDT, para pendusta-pendusta itu sejak dari dalam kandungan sudah sesat. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Di dalam ini perhatiin ya, Anda semua pasti baru dengar semua nih, ya. Mazmur 58 ayat 3. Ya, kronologinya begini, dengerin juga. Kalian semua ya pasti baru dengar, ya. Berkoar-koar nyebar bau mulut doang, ngaku PDT, ngaku hamba Tuhan, ya. Dengerin ya, di dalam bilangan ya, bilangan 27 ayat 16. Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Maksudnya makhluk-makhluk yang punya roh itu kan cuman malaikat, serafim, kerub, ditambah yang memberontak yaitu iblis dan setan dan manusia. Manusia itu punya roh, betul. Roh manusia, betul. Nah, Yesus itu Allah dari segala roh segala makhluk, ya. Ketika manusia hamil, yaitu perempuan, ibu kita, yaitu ibu kita hamil, maka Allah akan menaruh roh manusia dalam janin pada saat umur, menurut kedokteran itu 8 minggu. Menurut ilmu kedokteran, sudahlah, kita ngikut aja lah ya. 8 minggu Yesus menaruh roh manusia di dalam janin, bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka karena Allah itu roh segala, Allah, Yesus itu Allah dari roh segala makhluk, maka roh yang ditaruh di dalam janin umur 8 minggu adalah milik Allah, ya. Dipilih sejak dari kandungan, itu milik Allah. Pada usia 8 minggu ditaruh, maka itu milik Allah, ya. Nggak peduli kalian agamanya apa, ya. Agama apapun di Jagat Raya sekarang ada 4.300 agama keyakinan di Jagat Raya. Agama apapun ya, ketika hamil, ya, mama-mama kita, ibu-ibu kita ketika hamil, maka Yesus yang menaruh roh. Bisa roh laki-laki, bisa roh perempuan.
kepada janin yang sedang dikandungnya. Agama apapun Anda. Ya, seperti itu. Lalu itu semua menjadi milik Yesus Allah sejak janin. Nah, masalahnya janin itu berkembang selama 9 bulan. Disitulah terjadi intervensi iblis. Kalau iblis menang lewat orang tuanya, bisa dipengaruhi gitu ya, bisa dipengaruhi ya, misalnya jadi ateis atau jadi penyembah ilah lain ya, maka janin itu menjadi jahat, menjadi milik iblis. Tadinya milik Yesus pada usia 8 minggu, tapi karena janin ini berkembang ya sampai nanti usia 9 bulan plus ya, maka bisa saja diintervensi oleh si jahat. Makanya jadilah pendusta-pendusta, yaitu pengikut iblis ya. Lalu anak ini lahir dong ya, lahir sebagai miliknya iblis ya. Pada waktu lahir, pada waktu dewasa, sepertinya baik orangnya ya, sepertinya baik ya, sekolah teologi, jadilah hamba Tuhan katanya. Tapi karena dasarnya memang sudah jahat, sudah pendusta dari sejak dalam kandungan, jadi hamba Tuhan pun hamba Tuhan pendusta. Percaya Allah itu Tritunggal, percaya Allah itu pribadi, ya toh, koar-koar nyebar bau mulut ya. Cuman begitu, nggak akan bisa dia jadi berubah, ya toh, menerima kebenaran nggak akan bisa. Sekali jahat sejak dalam kandungan ya akan jahat sampai mati ya. Bahkan dia nggak merasa kalau dia itu jahat, sampai nggak ngeh ya. 85% PDT pendusta di luar sana itu pendusta-pendusta yang sudah sesat sejak dalam kandungan. Mau diapain juga nggak bisa berubah. Sejak dalam kandungan sudah begitu. Ya, clear ya. Tadinya sih milik Yesus. Semua janin itu milik Yesus. Kan yang memberi roh Yesus. Agama apapun Anda. Ya, pada usia 8 minggu Anda ditaruh oleh Yesus, roh laki-laki, roh perempuan, dan Anda menjadi milik Yesus. Dalam perkembangannya ya, selama 9 bulan plus ya, orang tuanya banyak dipengaruhi oleh hal-hal lain, sehingga akhirnya tidak setia, tidak beriman, dan lain sebagainya. Maka jadilah ini si janin ini sudah sejak dalam kandungan sudah jadi pendusta, sudah jadi sesat. Lalu lahir dewasa ngaku jadi hamba Tuhan karena sekolah di teologi. Jadilah hamba Tuhan ya, tetap hamba Tuhan dusta, sesat. Ya, percaya Allah Tritunggal, percaya segitiga, dan lain sebagainya. Ya, maka sejak semula sudah pendusta ya, milik iblis, maka sampai mati tetap jadi milik iblis. Makanya 85% yang ngaku-ngaku PDT pendusta ya, sudah sejak dari dalam kandungan sudah sesat. Clear? Mazmur 58 ayat 3. Nah, sekarang sebaliknya, Paulus itu kan jahat banget. Kita lihat di dalam Galatia 1 ayat 15. Paulus itu ternyata dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Lah ini kok aneh ya. Di contoh pertama tadi ya kagak terlalu nyata gitu, orang tuanya ya masih tidak beriman pada Yesus gitu ya. Lalu anaknya menjadi sama dong. Kalau emaknya, bapaknya tidak beriman sama Yesus ya anak lahir juga sama ya toh. Didoain yang tidak percaya Yesus kan begitu, memakai doa-doa yang bukan doa-doa orang Kristen kan begitu. Nah ini Saulus itu ternyata dipilih sejak dalam kandungan loh oleh Yesus. Tapi kok jahat banget ya Pak Tan Hoinai gitu ya. Ya begini ceritanya ini untuk Saulus ya. Ibunya Saulus yang tidak dijelaskan ya siapa namanya, yang jelas orang di daerah Tarsus ya toh, orang di Tarsus, dari Tarsus, dia lahir di Tarsus. Terus dikandung oleh ibunya dong. Berlaku sama. Pada usia 8 minggu Yesus menaruh roh
Di dalam janinnya itu, janinnya Saulus ditaruh roh laki-laki. Nah, si ibunya ini tetap setia, tetap beriman pada Allah yang benar. Waktu itu tentu saja Yahweh, ya, waktu itu Yahweh, ya, Allahnya kan Yahweh, Tuhan Allahnya. Lalu lahirlah Saulus sebagai milik Allah. Ya, tidak bisa diintervensi oleh iblis karena orang tuanya tetap setia. Lahir Saulus ini tetap jadi tetap jadi yang milik Allah. Setelah akhir balik, nah ini berubah dia menjadi sangat benci terhadap Yesus dan murid-muridnya, ya. Dia membenci sekali, ya. Lalu jadilah pembunuh, penganiaya jemaat dan lain sebagainya, ya. Sampai usia 27 tahun. Dasarnya memang sudah dipilih Allah. Sekali dipilih Allah, ya sampai kapanpun akan dipilih Allah. Walaupun sempat ngaco di tengah jalan, sedikit-sedikit seperti Saulus, ngaconya pakai banget lagi. Ya, tetap pada umur 27 tahun dipilih oleh Yesus menjadi alatnya di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Ya, Saulus itu menjadi alat pilihan bagi Yesus, bukan sembarang alat loh. Alat pilihan loh. Ya, karena dasarnya Saulus memang sudah milik Allah pada saat dalam kandungan. Sempat ngaco, Pak. Ya, walaupun sempat ngaco, sekali dipilih oleh Allah itu sampai matinya tetap dipilih oleh Allah. Bagaimana dengan Tan Hoi Nai ini yang ngomong ini? ya, saya contohnya, ya. Saya ceritanya sih, ya. Lahir sebenarnya, ya, mama saya itu bau-bau Kristen lah, sudah bau-bau Kristen sebagai orang Cina, ya. Sekolahnya saja dulu di Steladus itu di Yogyakarta, ya. Sekolah Steladus, ya, sekolah ya bau-bau Kristen lah, ya. Dari SD, SMP, ya, itu di Steladus, SMA di Steladus, ya. Namanya juga Steladus, ya. Sudah bau-bau Kristen. Sementara bapak saya di luar Kristen, ya. Ya, pada saat saya 8 minggu pasti Yesus menaruh roh laki-laki. Kebetulan mungkin dipilih yang ganteng kali, ya. Mungkin, ya, waktu itu. Sok percaya diri nih. Ya, jadilah lahirlah saya, kata mama saya, anakku yang paling ganteng. Ini semua anak kan paling ganteng, ya. Semua ibu itu akan ngomong begitu, ini anakku paling ganteng gitu. Maka lahirlah saya sebagai milik Tuhan. Karena mama saya ya lumayanlah percaya Tuhan begitu, ya. Saya lahir sebagai milik Tuhan. Kira-kira menganjak akhir balik, aku ini memberontak mirip Saulus. Tidak percaya aku, ya. Pindah keyakinan lah dan lain sebagainya. Termasuk cuman nggak sampai menganiaya jemaat, enggak, cuman saya ngelemparin gentengnya orang-orang Kristen aja, paling sampai begitu, ya, sampai begitu, ya. Karena saya ini modal awalnya adalah milik Allah, maka saya pada umur menjelang dewasa sudah akhir balik, ya, menjelang 17 tahun saya tobat. Tuh, ya, mirip Saulus sih. Cuman kalau Saulus kan lihat cahaya terus buta. Kalau saya cuman dengar suara terus roboh. Ya, nggak sampai buta karena saya cuman ngelemparin gentengnya orang-orang Kristen. Pakai kerikil-kerikil gitu, ya. Itu pada diri saya. Karena modalnya sekali dipilih, ya sampai kapanpun tetap dipilih. Ya, seperti itu, ya. Contoh lain, misalnya ada perempuan namanya Rini, ya toh. Rini ini lahir dari keluarga Kristen lah gitu, ya. Ibunya juga Kristen, bapaknya Kristen. Tiba-tiba Rini ini pada masa kehamilan Rini tentu saja dia menjadi milik Allah dong, ya. Pada usia janin 8 minggu dia milik Allah. Nah, kira-kira berjalannya waktu. Bentar, ya, saya parkir kanan dulu ini. Berjalannya waktu, mungkin ibunya ini berubah iman dan lain sebagainya, ya, sehingga karena kesulitan apapun, ya, pada saat hamil tua gitu, ya, terjadi perubahan yang signifikan sehingga si Rini ini janinnya dalam kandungan itu bisa dikuasai oleh iblis.
maka Rini lahir sebagai milik iblis. Padahal awalnya milik Yesus. Udah gitu dari keluarga yang ngaku Kristen lah. Tapi di masa-masa akhir kehamilannya mungkin kesulitan keuangan dan lain sebagainya. Lalu dia itu ya pokoknya jadi tidak percayalah begitu. Maka Rini lahir sebagai miliknya iblis ya toh. Walaupun orang taunya dia dari keluarga Kristen ya. Lalu normal ya toh. Begitu dewasa baru ketahuan ternyata dia menikah dengan beda iman dan akhirnya pindah keyakinan. Jadi sekali dipilih ya, dipilih oleh iblis, sekali menjadi milik iblis, walaupun kelihatannya baik-baik saja jadi orang Kristen ya, tetap nanti dia ujung-ujungnya adalah sampai mati pun menjadi milik iblis ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu contoh-contoh yang saya kemukakan ya. Jadi manusia itu pilihannya ya bisa sebagai miliknya iblis ya, sejak dari dalam kandungan loh Pak. Sejak dari dalam kandungan, apapun agamamu ya, Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. Apapun agamamu, ketika istrimu hamil, maka Yesuslah yang memberi roh kepada janinmu itu. Walaupun Yesus kamu hujat-hujat ya, dia yang memberi roh. Nah, pada awalnya semua roh itu milik Yesus pada waktu 8 minggu. Kan janin berkembang sampai 9 bulan plus. Nah, kalau diintervensi oleh iblis, maka jadilah janinmu itu menjadi milik iblis sejak dalam kandungan. Jadi ada dua kondisi ya, dalam kandungan itu memang dipilih oleh Allah ya, kemudian bisa juga menjadi jahat, fasik, pendusta sudah sesat sejak dari dalam kandungan. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi very clear ya. Baru denger ini Pak pengajaran seperti ini, yaitu ayat Alkitab semua kok. Bengong Pak, bengong ya, nggak usah dibantah. Kalau dengar sesuatu yang baru itu mikir dulu 2 malam. Jangan dibantah dulu. Dibantah pun kamu juga tidak bisa kok. Ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.